Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW terkenal sebagai pribadi yang luhur, akhlak yang mulia. Rasulullah adalah cermin Al-Quran, karena akhlaknya adalah Al-Quran. Tidak pernah kita jumpai dalam sejarah orang-orang atau penulis atau penceramah yang menceritakan tentang keburukan Rasulullah. Karena memang Rasulullah memiliki budi pekerti yang luhur yang wajib kita teladani. Di dalam beberapa hadis beliau, ketika dimintai oleh sahabat, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat." Rasulullah cukup singkat memberikan nasihat, "La taqdab, la taqdab, la taqdab." Jangan marah, jangan marah. Suatu hari Rasulullah juga dimintai nasihat oleh salah satu sahabat. "Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat, yang nasihat itu bisa mengantarkan aku surga." Jawab Rasulullah, "Jangan mudah marah." Di kesempatan lain juga Rasulullah dimintai nasihat oleh salah seorang sahabat. Dan pesan Rasulullah, "Bersabarlah, karena orang-orang yang bersabar akan disediakan bidadari-bidadari surga dan ia bebas untuk memilihnya." Masya Allah, begitu agungnya perilaku orang-orang yang bersabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, suatu hari Rasulullah bertamu di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa diduga dan tanpa diundang, ada seorang laki-laki Badui masuk ke ruangan, tanpa duduk, tanpa mengucapkan salam, langsung mengumpat-umpat Abu Bakar As-Siddiq dengan kata-kata yang kotor, dengan hinaan-hinaan. Abu Bakar tersenyum, Rasulullah juga ikut tersenyum. Diulangi lagi yang kedua kalinya, lebih tajam lagi umpatan-umpatannya itu, dicaci maki luar biasa. Abu Bakar tersenyum, Rasulullah pun ikut tersenyum. Ketiga kalinya orang Badui tadi mengumpat-umpat lebih keras lagi umpatannya. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Tersenyum. Rasulullah pun ikut tersenyum. Nah, yang keempat kalinya, ketika seorang Badui tadi lebih keras lagi dan lebih marah, "Masa ini Abu Bakar diumpat-umpat gini nggak marah?" Badui terpancing marahnya. Lalu Abu Bakar berdiri, dan untuk yang keempat kalinya Abu Bakar membalas kemarahan orang Badui tadi sambil berdiri, membalas umpatannya, membalas hinaannya, membalas kata-kata kotornya. Saat itu langsung Nabi Muhammad SAW tanpa permisi keluar dari rumah Abu Bakar As-Siddiq. Karena merasa ada kejanggalan, Abu Bakar As-Siddiq langsung mengejar Rasulullah. "Wahai Rasul, wahai Rasul, kenapa engkau pergi dari rumahku tanpa pamit? Ketika engkau dihina, diumpat oleh orang Badui, kau bersabar, saya tersenyum, malaikat-malaikat itu tersenyum." Begitu juga ketiga kalinya. Tapi ketika engkau membalas, para malaikat yang ada di ruangan itu berduyun-duyun keluar dan tidak mau melihatmu. Saya pun tidak mau melihat lagi, dan saya keluar. Sejak itu Abu Bakar Siddiq menyesal dan menangis. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu memang luar biasa. Ciri khas dari kepribadian seorang muslim. Jangan sampai kita, seorang pemimpin atau seorang karyawan, seorang bos dimanapun juga terpancing dengan kemarahan. Ketika kita berinteraksi di masyarakat, banyak macam-macam orang yang kita temui dan punya karakter yang berbeda-beda. Maka seorang pribadi yang luhur, yang meneladani akhlak Rasulullah, dia akan bersikap sabar. Misalnya kita seorang pemimpin di dalam sebuah kantor, ada anak buah yang berbuat salah, tidak serta-merta kita marahi. Harus ada jeda kita untuk menahan amarah itu, menahan emosi. Di rumah tangga juga begitu, seorang ayah tidak boleh semena-mena memarahi anaknya, memarahi istrinya hanya gara-gara masalah sepele, masalah piring pecah, masalah barang-barang yang berserakan. Ini sebuah kepribadian yang menunjukkan kepribadian seseorang. Maka Rasulullah SAW mengajarkan pada kita bagaimana kita ini menahan emosi, menahan amarah.
Maka ketika kita sudah ada tanda-tanda terpancing emosi, harus ada jeda. Kita tahan nafas, jangan langsung spontan untuk menanggapi atau merespon itu. Kita harus bisa mengelola jiwa kita, tidak langsung menanggapi apa yang kita respon itu. Rasulullah juga mengajarkan kita misalnya sambil berdiri kita duduk, berbaring, ambil air wudhu. Itulah terapi agar kita ini bisa menahan marah. Karena orang yang marah itu akan terlihat watak dan sifat aslinya. Orang yang sedang marah keluar kata-kata kotor. Orang yang sedang marah timbul kebencian. Orang yang sedang marah rahasia-rahasia pribadinya akan keluar semuanya. Makanya Rasulullah SAW ketika dimintai oleh sahabat menasihati cukup singkat, jangan marah, bersabarlah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kultum yang sejarah ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi para pemirsa semuanya. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.